Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Nunda Putra. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang penerapan geografi dalam kajian bencana alam dan mitigasinya. Yang pertama itu kita harus tahu tentang definisi bencana alam. Nah, bencana alam itu kan seperti yang kita tahu, itu peristiwa alam yang menimbulkan kerusakan pada lingkungan, manusia, dan aktivitas sosial ekonomi kita. Nah, terjadi akibat dinamika geosfer seperti litosfer, hidrosfer, atmosfer, dan biosfer. Nah, dalam kajian geografi ini, bencana alam dipahami sebagai interaksi antara fenomena fisik dan kerentanan manusia di suatu wilayah. Nah, selanjutnya itu konsep bencana alam. Itu mengutamakan analisis keruangan, lokasi, distribusi, dan karakteristik wilayah rawan. Bencana itu muncul karena ketidakseimbangan sistem lingkungan dan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai. Contohnya gempa bumi, banjir, letusan gunung api, tanah longsor yang sering terjadi atau bahkan dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu ada jenis mitigasinya. Ada dua, yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Kalau mitigasi strukturalnya yaitu pembangunan tanggul, kanal, drainase, bangunan tahan gempa, pemasangan alat peringatan dini, atau early warning system. Kalau non-strukturalnya seperti kita memberikan edukasi pada masyarakat dan simulasi bencana, zonasi rawan bencana, dan peraturan pemetaan ruang, pemetaan bahaya dengan SIG atau geografinya. Kita kan sudah tahu apa itu bencana alam dan apa jenis metodenya dan mitigasinya. Nah, kita harus tahu mitigasi bencana itu apa. Nah, mitigasi bencana itu adalah upaya mengurangi risiko dan dampak bencana sebelum peristiwa terjadi, melibatkan perencanaan, edukasi, teknologi, dan penataan ruang, dikaitkan dengan pemahaman hubungan manusia dan lingkungan. Nah, seperti kita tahu, mitigasi bencana dan kemudian kita bisa memberikan edukasi dan informasi pada teman, saudara, atau keluarga tentang bencana atau mitigasinya. Kita bisa share dan jadi pedoman bagi mereka. Nah, selanjutnya itu ada analisis risiko bencana. Geografi menekankan analisis ruang, yaitu lokasi bahaya, pola persebarannya, dan faktor kerentanan masyarakat. Dan menggunakan mitigasi bencana untuk mengidentifikasi wilayah rawan. Nah, berarti kita tahu wilayah rawan tentang bencana. Risiko bukan hanya karena alam, tetapi cara manusia juga terpengaruh oleh cara manusia bagaimana bisa mengelola ruang itu dengan baik. Nah, seperti kita pembuangan sampah sembarangan itu dapat juga terjadinya banjir, dan itu bukan hanya didukung oleh faktor alam atau fisik, tetapi manusia atau kita juga mendorong bahwa bencana alam banjir itu terjadi. Nah, selanjutnya perencanaan mitigasi bertujuan untuk mengurangi dampak bencana sebelum terjadi, berbasis pemahaman geografi fisik dan sosial, topografi, geologi, penggunaan, dan kepadatan penduduk. Terdiri dari struktural, tanggul, penguatan bangunan, jalur evakuasi, serta yang non-strukturalnya itu edukasi, tata ruang, regulasi zona rawan. Itu memanfaatkan prinsip geografi, lokasi, jarak, keterjangkauan, dan diferensiasi area. Terakhir itu manajemen bencana, itu proses menyeluruh dan pencegahan hingga pemulihan. Itu ada beberapa tahapan seperti pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan. Setiap wilayah itu membutuhkan pendekatan yang berbeda, sesuai dengan karakteristik geografinya. Contohnya daerah A lebih berisiko bencana banjir, B tanah longsor, C gempa bumi. Nah, itu bisa kita manajemenkan bencananya dari pencegahan sampai pemulihannya. Baiklah, sampailah kita di akhir penyampaian materi oleh saya. Baiklah, semoga teman-teman paham atas penjelasan materi saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon atas kekurangan dan
kesalahannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.